Oke guys, video kali ini cocok bagi pecinta adrenalin. Gak usah banyak omong lagi, kas ke videonya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama David. David ini ternyata adalah seorang detektif polisi yang sekarang sedang berusaha memecahkan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pria bertopeng berjuluk John Doe. David mendatangi kepala polisi untuk menanyakan informasi lebih detail dari kasus pembunuhan yang dilakukan John Doe. Kepala polisi menjelaskan kalau John Doe telah menghabisi 5 orang. Para korbannya adalah 3 orang napi yang baru saja keluar penjara dan 2 orang pejabat korup. Sampai detik ini, pihak kepolisian belum bisa menangkap John Doe karena John Doe selalu memakai topeng dan keberadaannya sangat sulit sekali untuk dilacak. Adegan berpindah ke seorang pastor yang saat ini sedang bermain piano bersama anak kecil. Tiba-tiba sosok John Doe datang sambil merekam semua aksi yang akan ia lakukan. John Doe memerintahkan anak itu untuk segera pergi, kemudian John Doe memukul pastor itu lalu membawanya ke ruang pribadi si pastor. Di dalam ruangan tersebut terlihat banyak sekali foto tidak senonoh yang telah pastor itu lakukan kepada setiap anak di bawah umur. Yang artinya pastor gembrot ini adalah tukang tusbro anak-anak. Dengan penuh emosi, John Doe menyiksa si pastor hingga membuatnya tewas. Setelah itu dengan sengaja, John Doe mengirimkan semua hasil rekamannya tadi ke stasiun televisi dengan tujuan untuk membuat semua predator anak-anak jera. Namun anehnya, berita yang disiarkan di TV bukanlah kebejatan si pastor, melainkan hanya menampilkan John Doe yang sedang menghabisi si pastor tersebut. Sehingga John Doe dianggap teroris yang membenci agama tertentu. David, si detektif yang ingin sekali memecahkan kasus John Doe, ia kembali mendatangi kepala polisi untuk menanyakan perihal kasus John Doe tadi. Di sini si kepala polisi mengatakan kalau pastor itu memanglah anak-anak. Berita di TV sengaja dibuat seperti itu karena jika diberitahu kasus yang sebenarnya, pasti banyak masyarakat yang menyalahkan polisi karena dianggap lalai dalam tugasnya. Swordfish was formed. Tak sampai di sana, David juga mendatangi sang kepala televisi untuk menanyakan dari manakah ia mendapatkan video John Doe. Si kepala televisi itu menjawab kalau ia mendapatkan videonya dari seorang reporter bernama Sam. Ini dia Sam, si reporter yang sedang melakukan siaran. Sam mengatakan kalau John Doe sebenarnya orang baik. Semua masyarakat tidak usah takut dengan John Doe karena ia tidak akan menghabisi orang yang tidak bersalah. John Doe hanya akan menghabisi semua penjahat yang berhasil lolos dari jerat hukum saja. David yang melihat siaran Sam di televisi, ia nampak tidak menyukainya dan mencurigai Sam telah bekerja sama dengan John Doe. Adegan berpindah lagi ke John Doe yang sedang membuntuti mobil targetnya. Diberitahu kalau targetnya ini adalah pejabat yang telah korup namun hanya dihukum selama 1 minggu seperti kejadian-kejadian yang sering terjadi di Wakanda. Ketika pejabat itu keluar dari mobil, John Doe pun langsung melakukan aksinya. Di hari berikutnya, John Doe terus saja menghabisi para penjahat yang tidak diadili oleh pemerintah. Sementara siaran di televisi kembali memberitakan kalau sekarang John Doe telah menghabisi banyak korban. Korban terbarunya ini adalah seorang jaksa yang telah dibayar untuk meloloskan pejabat yang kemarin korup. Jaksa itu ditemukan tewas dengan mulut tersumpal gas beracun. Kemudian diperlihatkan lagi para pelaku cabul yang sudah dihabisi oleh John Doe dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Yang artinya John Doe menghabisi semua targetnya dengan cara yang berbeda-beda tergantung dari mereka yang telah melakukan kejahatannya. Di sisi lain terlihat John Doe kembali merekam aksinya sebelum ia menghabisi targetnya. Di sini John Doe mengikat si target kemudian menghabisinya dengan sangat brutal. Setelah itu John Doe menghampiri arah kamera yang memperlihatkan foto 2 anak perempuan. Ternyata kedua anak perempuan itu adalah korban dari si target. Saat ini John Doe tidak memberikan rekamannya ke stasiun televisi, melainkan ia langsung menguploadnya ke sosial media. Hal tersebut John Doe lakukan agar semua orang tahu kalau John Doe bukanlah pembunuh kejam seperti yang diberitakan di televisi. Akibat postingan John Doe tersebut, banyak sekali masyarakat yang mendukung aksi John Doe. Bahkan mereka mendemo kantor pemerintah di sana agar John Doe tidak terus diburu. Demo tersebut diketuai oleh seorang aktivis bernama Murai, ini orangnya.
Di sini Murai mengorasikan kalau pemerintah sudah rapuh dan semua jenis kejahatan bisa dibeli dengan uang. Saat ini kita sangat membutuhkan sosok penegak seperti John Doe. Semenjak itu terbentuklah komunitas pendukung John Doe yang dinamai SFT. Komunitas ini diketuai oleh Murai sebagai pendirinya dan pendukung setia dari John Doe. Adegan berpindah ke seorang wanita yang sedang mendatangi kantor lembaga sosial. Wanita itu mengadu kalau dirinya selalu disiksa oleh suaminya. Dan maksud ia datang ke sini yaitu untuk meminta sumbangan guna biaya pengobatan luka di tubuhnya. Tanpa banyak bicara, si kepala kantor itu pun memberikan uang tersebut. Malam harinya ketika wanita tadi berada di rumah, ia pun kembali mendapatkan siksaan dari si suami. Setelah puas menyiksa, pria bejat itu pergi keluar. Namun tanpa ia sadari, John Doe sudah ada di belakangnya dan inilah yang terjadi. Beberapa hari kemudian diperlihatkan dua orang pria yang sedang mengeroyok satu orang hingga tewas. Namun setelah itu kedua orang tadi malah dibebaskan dari pidana karena jaksa menganggap kalau mereka hanya membela diri. Orang tua si korban terlihat sangat tidak terima dengan semua keputusan jaksa tersebut. Namun pemerintah di sana tidak sedikit pun menggubris dan tetap membebaskan kedua orang tersebut. Terungkap fakta ternyata kedua orang ini adalah anak pejabat yang cukup berpengaruh di negara ini sehingga mereka menjadi kebal hukum. Sore harinya salah satu anak pejabat itu kembali membuat onar di dalam lift. Tanpa ia sadari ternyata John Doe juga sudah berada di lift tersebut. Kemudian saat mereka keluar dari lift, John Doe menempelkan racun ke leher orang itu yang membuatnya tewas seketika. Kita masih belum diberitahu siapakah sosok John Doe sebenarnya. David, si detektif, kembali mendatangi kepala polisi untuk menyelidiki kasus ini dan melihat rekaman CCTV atas kejadian tadi. Di dalam rekaman CCTV, meski John Doe tidak memakai topeng, namun wajahnya sama sekali tidak tersorot kamera dan terlihat sangat profesional dalam melakukan aksinya. Dari sini, si kepala polisi itu berasumsi kalau John Doe bukanlah orang sembarangan. Ia terlihat seperti pasukan khusus yang sangat terlatih dan mempunyai IQ di atas rata-rata. Bahkan kepala polisi itu juga mengatakan kalau yang bisa menghentikan perbuatannya mungkin hanya Tuhan. Setelah berita tentang kematian anak pejabat itu menyebar, komunitas SFT para pendukung John Doe kembali meneriakkan suara agar pemerintah tidak terus memburunya. Murai sang ketua dan Sam si reporter sampai mendatangi menteri untuk meminta keadilan di negeri ini. Namun menteri itu hanya mengatakan kalau ia juga mempunyai atasan dan tidak bisa membuat keputusan seenak. Malam harinya beberapa anggota komunitas SFT yang kesal karena setiap orasinya tidak didengar, mereka semua nekat memakai topeng yang selalu dipakai John Doe untuk menghakimi seluruh penjahat yang bebas dari hukum. Setelah itu mereka juga menculik para pejabat dan jaksa yang telah memakan banyak uang rakyat untuk diadili langsung oleh mereka. Karena kejadian besar itu, semua siaran di televisi tak henti-hentinya memberitakan tentang apa yang telah komunitas SFT lakukan. $1 million. Il serial killer of... Di sisi lain, detektif David mendatangi Sam si reporter. Di sini David menjadi semakin yakin kalau Sam adalah partner dari John Doe karena setiap siarannya Sam selalu mendukung John Doe. Kemudian Sam mengatakan kalau memang saat ini Sam sangat membenci pemerintah karena semua peraturan dan keputusannya sangat tidak masuk akal. Bahkan Sam mengatakan ia sangat mendukung John Doe untuk menjadi presiden di negeri ini. Look, I'm not going to sit here and pretend to have all the answers, kid. Tak lama setelah itu, John Doe melakukan kembali aksi gilanya. Kali ini ia membajak seluruh saluran televisi dan menayangkan dirinya yang sedang menyandra satu pria bernama Max. John Doe menanyakan berapa orang yang telah menjadi korban Max. Di sini Max berpura-pura tidak mengerti apa yang John Doe maksud. Lalu John Doe membawa beberapa rambut korban yang telah Max habisi. Hingga akhirnya Max mengakui kalau dirinya adalah psikopat yang doyan kepada bocil. Kemudian John Doe juga mengatakan kalau ia sengaja menyiarkan aksi ini agar semua orang tahu hukum di negara ini sangatlah bobrok. Mereka telah membiarkan sampah masyarakat seperti Max ini terus berkeliaran tanpa diberi hukuman yang setimpal.
Help! Shouldn't be watching this. Phone. Tiba-tiba John Doe membukakan topengnya yang seketika Max menjadi terkejut. Fuck! Karena ternyata John Doe ini adalah pria yang anak dan istrinya telah Max habisi. Kemudian Max menangis lalu meminta maaf atas semua yang telah diperbuatnya dulu. Bad things happen to be in their rule. Di sini John Doe mencoba sedikit tenang dan ia menanyakan apa alasan Max menghabisi anak dan istrinya. Max pun menjawab kalau ia melakukan hal tersebut karena ia sangat menyukai anak dan istri Max, bahkan ia sangat terobsesi oleh mereka berdua. Mendengar hal tersebut, John Doe tidak bisa lagi menahan emosi lalu menghabisinya. Setelah itu, John Doe menancapkan kertas yang berisi alamat keberadaannya sekarang, yang seolah-olah menandakan agar polisi bisa menangkapnya saat itu juga. Tak butuh waktu lama, akhirnya para polisi mengepung John Doe lalu berhasil menangkapnya. Keesokan harinya, John Doe diinterogasi oleh detektif David. Di sini David menanyakan bagaimana cara John Doe mengetahui semua tentang targetnya. John Doe menjawab kalau ia adalah mantan pasukan khusus terbaik di negaranya yang sekarang berpindah menjadi kepala di kantor lembaga sosial. Setiap hari ia mendapat pengaduan dari masyarakat tentang semua kejahatan di kota ini dan sekarang ia hanya melakukan apa yang seharusnya para polisi itu lakukan. John Doe yang menyadari interogasinya ini disiarkan secara langsung, ia mengatakan kepada semua masyarakat untuk bangun dan jangan mau terus-menerus dijadikan boneka oleh pemerintah. Aku bukanlah John Doe, tetapi kita semua adalah John Doe. We have to protect each other. I'm not fucking John Doe. You are. Kemudian John Doe menelan pil yang membuatnya kejang-kejang. Seketika penjaga di sana mencoba memanggil penjaga yang lain sedangkan David memegang John Doe, namun inilah yang terjadi. John Doe menghabisi David karena ternyata David adalah seorang tusbro yang belum sempat ia habisi. John Doe sengaja ditangkap oleh polisi karena ia ingin menghabisi David secara live juga. Beberapa hari setelah itu terlihat John Doe akan melakukan persidangan terkait hukuman apa yang akan dijatuhkan kepadanya. Di luar banyak sekali komunitas SFT yang mendemo agar John Doe segera dibebaskan. Ketika hakim akan mengumumkan hasil keputusan sidangnya, tiba-tiba ledakan terjadi. Kemudian disusul oleh orang-orang yang memakai topeng seperti John Doe menyerang semua polisi yang kala itu bertugas. Hingga orang-orang itu berhasil membawa John Doe masuk ke dalam mobil. Setelah itu terlihat juga Murray dan Sam yang ternyata mereka berdua adalah anak buah John Doe. Diberitahu karena kematian anak dan istrinya lah, John Doe bertekad memberantas semua penjahat yang tidak diadili di negara ini. Bahkan John Doe sudah merencanakan semua itu bersama Murray dan Sam. Karena mereka berdua juga sudah muak dengan ketidakadilan yang ada di negara ini. Kemudian film pun tamat.